Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, perkenalkan, nama saya Adi Saputra dari Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Audit Sistem Informasi. Nah, latar belakang, saya mengaudit PT Telkomsel. Perusahaan perseroan PT Telkomsel Indonesia, TBK, atau disebut perusahaan atau Telkom sebagai sebuah badan usaha milik negara. Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN, yaitu UU Perseroan dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Nah, dalam pengelolaannya, perseroan menerapkan prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan operasional yang meliputi kaidah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, integritas, dan fairness. Selain itu, Telkom sebagai perusahaan yang terdaftar di berbagai pasar modal diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan hasil usahanya pada pemegang saham, kreditor, dan masyarakat umum. Sebagai perusahaan yang mengatakan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, Telkom harus tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu bentuk kepatuhan berupa penyampaian informasi kepada OJK dalam setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian senior vice president. Sehubungan dengan adanya kepentingan dan resiko perusahaan serta resiko bersama pada anak perusahaan, perusahaan terafiliasi, dan entitas lainnya. Departemen Internal Audit melalui mekanisme sinergi dan melalui pengaturan hubungan kerja dapat melakukan fungsinya bersama dengan unit yang melakukan peran audit pada anak perusahaan, perusahaan terafiliasi, dan entitas lainnya. Jalan dengan hal tersebut sekaligus untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan purpose, visi, dan misi, serta memberikan landasan dan pedoman bagi EI yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal. Perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan kerja internal audit perusahaan yang selanjutnya disebut dengan internal audit charter. Nah, karena Telkomsel cakupannya cukup luas, di sini saya mengaudit anak perusahaan dari Telkomsel, yaitu IdeaBox. Nah, apa sih IdeaBox itu? IdeaBox merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai digital touchpoint dalam pengumpulan ide inovasi yang dapat memudahkan seluruh karyawan Telkom dalam berkolaborasi untuk membantu melaksanakan strategi Telkom Group. Nah, pada mata kuliah ini, saya menggunakan framework dari COVID-5. COVID-5 merupakan kerangka kerja berisi best practice untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Tata kelola dan manajemen TI sendiri merupakan disiplin yang ditujukan untuk memastikan penerapan TI atau investasi berbasis TI memiliki value yang bersifat optimal bagi organisasi, baik dari sisi manfaat, risiko, maupun pemanfaatan sumber daya. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan pemahaman dan kemampuan untuk mengarahkan dan menyelaraskan berbagai faktor organisasi terkait TI, sehingga dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kegiatan tata kelola dan manajemen TI merupakan kegiatan yang kompleks. COVID merupakan framework yang memberikan pendekatan yang sederhana dan sistematis, guna membantu beragam pihak, terutama pimpinan organisasi, untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, apa sih yang diaudit? Nah, audit sistem informasi yang saya lakukan ada 3 komponen dari COVID, yaitu yang pertama ada APO 12 atau Manage Risk, lalu ada DSSS 01 Manage Operation, lalu ada APO 004 Manage Innovation. Nah, APO 12 atau Manage Risk ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko terkait dengan TI agar tidak melebihi batas toleransi yang telah ditentukan organisasi. Lalu selanjutnya DSS 01 atau Manage Operation. Di sini, dalam komponen ini kita membahas proses pemeliharaan prosedur operasional, memastikan operasional TI dapat diandalkan, dan memastikan pengelolaan penyimpanan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu komponen yang terakhir adalah APO 04 atau Manage Innovation.
Manage innovation ini berguna untuk memastikan perusahaan tersebut memiliki kapabilitas dalam mengolah inovasi. Selanjutnya ada kuesioner APO 12 Matrix. Poin pertama, collect data atau mengumpulkan data. Nah, langkah ini digunakan untuk mengumpulkan data risiko. Lalu selanjutnya ada APO 12 BP2, yaitu menganalisa risiko. Setelah melalui step pertama untuk mengumpulkan data, lalu risiko dianalisa. Lalu step ketiga yaitu memelihara sebuah risk profile. Lalu poin keempat, mengubah risiko. Setelah melalui step 1, 2, dan 3, setelah kita analisa, maka kita ubah risiko itu menjadi lebih minim, atau bahkan dihilangkan risikonya. Lalu setelah itu adalah mendefinisikan sebuah portofolio tindakan manajemen risiko. Dan langkah terakhir adalah merespon risiko. Selanjutnya DCSS 01, kuesioner. Poin pertama, menjalankan berbagai prosedur operasional. Lalu, mengelola berbagai layanan TI yang dialihdayakan. Lalu yang ketiga, memonitor infrastruktur TI. Yang empat, mengelola lingkungan sekitar. Dan yang kelima, mengelola berbagai fasilitas. Kuesioner terakhir, yaitu manage innovation. Poin pertama, membuat lingkungan organisasi yang ramah inovasi atau kondusif untuk melakukan inovasi. Setelah itu, memastikan bahwa seluruh individu memahami lingkungan yang ada, internal maupun eksternal. Lalu poin berikutnya adalah melihat tren teknologi. Lalu poin 4 setelah melihat tren teknologi, yaitu memilah tren teknologi yang bisa membantu menyalurkan inovasi baru. Maka poin 5-nya adalah merekomendasikan inovasi terhadap pimpinan atau owner. Dan yang terakhir adalah melakukan implementasi dan memonitoring inovasi. Sekian laporan dari mata kuliah audit sistem informasi saya sejauh ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.